Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NIM 2225031. Saya dari kelas A4 Manajemen semester 2 untuk memenuhi tugas UAS Matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan membuat video yang berisikan pertanyaan dari dosen pengampu, yaitu Ibu Romika Rahayu MPD, dan saya akan menjawab langsung pertanyaannya dalam bentuk video. Soal yang pertama yaitu, apakah yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan saudara? Apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan hidup saudara? Seperti apa usaha Anda menolak perilaku korupsi? Dan jawaban yang nomor 1 yaitu, perilaku korupsi merujuk pada tindakan di mana individu yang berada dalam posisi kekuasaan menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan merugikan kepentingan publik. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, nepotisme, penggelapan dana publik, atau penyuapan dalam proses pengadaan. Pertanyaan yang pertama, apakah saya pernah melihat tindakan korupsi dalam lingkungan saya? Jawabannya, saya tidak memiliki pengalaman langsung dalam melihat atau mengalami tindakan korupsi. Apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan hidup saya? Jawabannya, saya tidak bisa dikatakan secara umum bahwa korupsi menjadi budaya di semua lingkungan hidup. Korupsi bisa menjadi masalah dalam beberapa masyarakat atau lembaga, di mana praktik korupsi telah mempengaruhi sistem secara luas. Namun, banyak negara dan masyarakat bekerja keras untuk memerangi korupsi dan membangun budaya integritas. Bagaimana saya menolak perilaku korupsi? Saya tidak memiliki kemampuan langsung untuk mengambil tindakan atau melakukan usaha nyata untuk menolak perilaku korupsi. Namun, upaya pencegahan dan penolakan terhadap korupsi dilakukan oleh individu dan kelompok di masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menolak perilaku korupsi antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran. Jadi, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, yaitu pendidikan tentang etika, integritas, dan tata kelola yang baik dapat membantu mengubah sikap dan perilaku individu terhadap korupsi. Yang ketiga yaitu mendorong transparansi, yaitu mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik dapat mengurangi peluang untuk korupsi. Yang keempat yaitu melaporkan tindakan korupsi. Jika seseorang mengetahui tindakan korupsi, penting untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar tindakan tersebut dapat ditindaklanjuti. Soal nomor 2 yaitu demokrasi adalah Soal yang nomor 2 yaitu apakah yang Anda ketahui tentang demokrasi? Dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Melalui kegiatan pemilu nanti, tahun 2024, sikap demokrasi seperti apa yang akan saudara lakukan? Apa harapan saudara dari negara demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat? Jawaban nomor 2, yang pertama yaitu demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada pada rakyat atau dipegang oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka. Indonesia memiliki sistem multipartai, di mana berbagai partai politik dapat bersaing dalam pemilu dan mendapatkan kursi di parlemen. Dalam kegiatan pemilu yang akan datang pada tahun 2024,
Sikap demokrasi yang penting adalah berpartisipasi aktif dalam proses politik dengan menjalankan hak suara. Dalam sebuah demokrasi, setiap suara rakyat memiliki nilai dan penting untuk menentukan perwakilan dan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mengikuti pemilu dengan mempelajari calon-calon yang ada, mempertimbangkan platform mereka, dan memberikan suara yang bijaksana adalah cara yang baik untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Harapan dari negara demokrasi seperti Indonesia adalah terciptanya kesejahteraan bagi rakyat. Dalam konteks ini, negara harus mampu menciptakan dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, seperti meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penting juga untuk menjaga kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat sistem hukum yang adil dan transparan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Pertanyaan yang nomor 3, yaitu, apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bullying selama menempuh pendidikan? Jawabannya, saya pernah melihat kejadian bullying selama menempuh pendidikan. Apa yang Anda rasakan saat melihat kejadian tersebut? Apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan tempat pengaduan dari kasus kekerasan seksual atau bullying? Dalam situasi kekerasan seksual atau bullying, penting untuk mendukung korban yang memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan. Satuan tempat pengaduan atau layanan yang khusus untuk kasus kekerasan seksual atau bullying dapat menjadi sumber penting bagi korban untuk melaporkan kejadian, mendapatkan dukungan emosional, mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, dan mendapatkan bantuan profesional yang diperlukan. Yang terakhir yaitu, apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan tempat pengaduan dari kasus kekerasan seksual atau bullying? Jawabannya iya. Di dunia nyata, terdapat berbagai organisasi dan lembaga yang menyediakan pelayanan dan tempat pengaduan untuk kasus-kasus tersebut, seperti pusat krisis, kelompok advokasi, lembaga konseling, dan lembaga penegak hukum. Menghubungi lembaga-lembaga ini dapat memberikan korban akses ke bantuan yang mereka butuhkan dalam menghadapi kekerasan seksual atau bullying. Sekian video yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.